semua, selamat datang di sebuah jawaban. Bareng gue Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Dan seperti biasa, kita menghadirkan bintang tamu di sebuah jawaban. Tepuk tangan dulu dong. Rame, ada 50.000 penonton di sini, wow. Ya, nakal, yang di belakang tepuk tangannya sambil marah. Kayaknya ada ketidaksukaan deh. Ngomong dong. Senangnya di sebuah jawaban dari minggu ke minggu ini ya, kita menghadirkan bintang tamu yang cantik-cantik. Ini dia. Karena ternyata kalau bintang tamunya cantik banyak loh yang nonton ya. Gitu. Dan kalau yang cantik-cantik yang datang tuh apa? Auranya beda. Beda. Di sini penonton semangat, dasar kalian. Tuh. Di belakang kamera makan udah mau dilempar. Oke, teman-teman, jadi bintang tamu hari ini di sebuah jawaban kita tuh udah ketemu sebelumnya hari Selasa saat kita off air di The Fresco. Sudah ngobrol-ngobrol bentar di situ kan, tapi karena itu acara off air jadi paling cuma setengah jam. Dan pasti kurang puas ya dibahasnya, tidak sampai ke akar-akarnya gitu. Belum dapat solusinya. Kalau ngebahas tuh kayaknya masih gantung gitu. Jadi sebenarnya apa sih solusi permasalahanku? Ternyata nggak tahu, aku aja bingung. Iya. Karena kalau orang lihat ya, misalkan orang lihat tuh, wah tampilan yang cantik, tampilan yang menarik, orang tuh udah pengennya disenengin aja tanpa tahu orang itu punya persoalan apa gitu. Sebenarnya nggak mau tahu kebanyakan orang gitu, karena kalau udah lihat yang bening-bening tuh udah lupa diri. Aku aja semenjak sebuah jawaban bintang tamu yang cek cantik semakin hari semakin tumpul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mas Bro, tolong jangan Mas Bro, jangan Kak. Lo harapan kita satu-satunya di sini. Kalau lo tumpul kita semua tanya ke siapa? Ya ampun. Kiamat, nah itu tanda-tanda kiamat Mas Bro. Enggak, tapi aku yakin lo tidak diciptakan untuk seperti itu, Mas Bro. Karena nggak mungkin lo dititipin karunia ya, kalau dalamnya itu berantakan ya, kayak ini yang di sini gitu kan, dalamnya kan berantakan, luarnya aja packagingnya bagus nih, padahal pas dilihat dalamnya ada. Aduh, pusing. Dan bintang tamu hari ini, jadi kalau kalian nonton di sebuah jawaban sebelumnya itu ada, aduh males deh nyebutinnya namanya ya, tapi ini bintang tamu dia yang ngajak gitu kan. Ini bintang tamu temennya Om John. Hai Om John. Bintang tamu hari ini temennya Om John, jadi John lagi, iya, Diksi John lagi, kalau nggak Om John, kalau nggak Mas Diksi. Ternyata banyak teman-temannya yang punya persoalan yang masih belum bisa terjawab apa solusinya. So, tepuk tangan buat Mbak Stella Sustinensia. Selamat datang Mbak. Terima kasih. Gimana Mbak duduk di sini sama di sana beda nggak? Duduk di sini sama kemarin di The Fresco beda nggak? Beda lah. Beda. Tapi di sini lebih rileks atau malah lebih deg-degan justru di sini? Tergantung ini. Tergantung ini mau bahasnya kemana. Briefing dulu ini apa ini. Waduh. Jadi aku udah mati-mati sama Mas John. Ini aku nggak di ini lagi kan, nggak dibaca lagi ini. Waduh. Sudah pasti dibaca-baca dong kalau di sini. Itu yang tetap sama aja berarti deg-degannya sama. Deg-degannya sama. Jadi di sebuah jawaban itu kan setiap bintang tamu pasti selalu ngerasa deg-degan ya. Oke. Tapi justru setiap persoalan dari bintang tamu ini, kalau teman-teman di rumah mendengar, itu mewakili jutaan teman-teman di luar sana yang punya persoalan yang sama gitu. Itulah
gunanya ada bintang tamu. Karena aku dulu pernah duduk di situ, Gitu Mbak. ya? Iya, cuma nggak di syuting ya. Jangan Kalau di syuting Aduh. curang. Iya. Oke, Mbak Stella. Teman-teman, jadi Mbak Stella ini adalah instruktur senam. Namanya boleh dibilang senam ya. Nanti diralat ya, Mbak ya. Aku taunya instruktur senam. Namanya Iya, aku juga instruktur senam kok. Aku Ya. mengawali dari aerobik senam. mengawali dari Nah, aerobik. jadi Oh, belum ada tadi. Aku mau nunjuk ini namanya punya Mbak ini tadi. logonya PON. Mm-mm, Nah, PON itu olahraganya. mm-mm. Nama olahraganya. Nama olahraganya. PON. Awalnya dari aerobik. Aerobik. Aku mengawali terjun di dunia olahraga dari instruktur aerobik. Awalnya. Terus Zumba. Oke. Zumba semua tak ambil. Zumba fitness, Zumba aqua, Zumba toning, Zumba gold banyak semua. ya ternyata. Terus baru kenal ada olahraga baru nih, Ponfit dari Amerika. Terus daftar, jadi Ponpro terakhir. Oh, bedanya apa tuh Mbak sama Zumba kan? Jenis olahraganya beda banget. Beda banget ya. Tapi kalau aku lihat pakai stick Karakternya drum beda. Iya, gitu. pakai tools juga. Stick drum dan matras kayak yoga. Kayak yoga tapi lebih ini ya. Pakai ini. Kalau yoga kan Lebih cepat matras, gerakannya. ya lebih ke kardio. Intens ya. Oke. Itu boleh sambil dipromoin lagi di sini ya. Buat teman-teman yang mau ikutan, yang lagi di Jogja. Boleh ikutan kelas ponku ya. Dari Senin ada, Selasa ada, Rebo juga kadang ada, Kamis ada, Jumat ada di bio IG ku, Sabtu ada, Minggu juga kadang-kadang ada, mostly ada. Jadi tiap hari boleh cek di bio IG ku. Ada di JNM Blog, ada di Beratan, ada di Grand Senyum, terus di mana nih Sel? JNM 2 kali ya. Karma Villa di Hotel Alana, Mataram City. Boleh pilih lokasi terdekat, nanti ada di bio Instagramku lokasi kelas reguler dan event juga ada. Oke. Nama Instagramnya nih Stella_Sustinentia ya tulisannya. L-nya 2, STELLA_Sustinentia. Itu. Jadi nanti DM aja ke sana kalau mau ikutan kelasnya Kak Stella. Cuma di sini ya hari ini kita tidak akan membahas pekerjaannya. Wah, perkara sulit ini. Pokoknya cuma sebentar ya. Potong. Karena apa? Karena biasanya kalau kan aku lihat ya di Instagram kan Mbak ini orang yang energik, orang yang ceria ya kan. Tapi kemarin kalau kita bahas di The Fresco kan, ternyata persoalannya justru bukan dari tempat Mbak bekerja. Ya ada. Masalah di pekerjaan pasti ada. Ya, cuma biasa-biasa saja itu. Enggak juga ya ternyata. Juga. Apa tuh Mbak? Kalau misalnya di kerjaan tuh apa yang menghambat mungkin buat Mbak? Enggak menghambat sih. Aku lebih ke challenge aja sih. Karena kan PON ini belum lama juga. Jadi aku juga masih mendevelop, belum kayak di Jakarta, kayak di Bandung gitu. Ini masih di Jogja tuh belum, ya baru kenalan lah istilahnya. Jadi masih mengenalkan. Setiap kelas pasti selalu ada yang baru. Setiap aku nanya, anyone di sini yang baru pertama kali, pasti selalu ada. Kak, aku baru pertama kali. Jadi masih PR banget lah mengembangkan kelas PON di Jogja. Tapi dari sejak aku buka kelas PON sampai sekarang growth-nya sih lumayan, sampai bikin komunitas PON Jogja Community gitu. Ini dari yang cuma anggotanya 20, 40, 60 sekarang udah 2000. Udah 2000 di grup Telegram, karena udah lebih dari 1000 grupnya di Telegram kalau info-info seputar PON. Tapi masih PR-nya masih banyak banget lah, masih develop lagi. Karena dalam mengenalkan PONFit ini ya, baru. Emang udah berapa lama Mbak? Aku sebetulnya sih jadi instruktur PON itu dari pandemi awal. Sebelum pandemi itu aku daftar PON, lah ketabrak pandemi.
nggak bisa ngajar, aktif lagi baru 2022. 2022 tuh mulai kelasnya dari dulu aku di studio, tapi dulu nggak bisa booming kayak sekarang. Akhirnya aku coba untuk keluar studio, pertama di JNM Blog itu. Nah dari situ karena banyak anak muda, konten kreator, banyaklah konten mereka yang FYP di TikTok, di Instagram, Oh, mulai akhirnya langsung bantu untuk langsung dari promosi. situ. Oke. Gitu. Itu permasalahan di pekerjaan. Permasalahan pekerjaan. Dibuka Ya, bukan sedikit. permasalahan sih, itu tantangan. Tantangan biar lebih maju. Yes. Ya udah kalau begitu, wabillahi taufiq. Terima kasih. Terima kasih Stella udah hadir. Terima kasih Dondenya ya. Oh. Mas Heri. Tapi nih Enak ya, banget. apa yang aku lihat atau orang lain lihat itu tentang Mbak ini biasanya jauh Mbak, berbeda dengan apa yang Ferry Cowboy lihat gitu. Kalau aku lihat tuh Mbak energik, ceria. Pokoknya aku lihat di Instagramnya ya energik, ceria gitu kan. Seksi. Nah, Gitu ya. tapi Ting. nah, Gitu doang. coba kita tanya dari kacamata Ferry Cowboy. Coba dilepas. Kalau ngelihat Ya, harus jauh pakai 1 kacamata. kilometer ke depan Gitu ya. dari yang lo rasakan dan lo baca, Enggak. aslinya Mbak Stella ini Nggak pede. aslinya justru nggak pede. Ya, nggak pedean. Iya sih, aku tuh sebetulnya bukannya ya kalau malu sih, orangnya maluan. Bukan malu-maluin ya. Malu, aku tuh lebih ke ketemu suasana baru, lingkungan baru, ketemu orang baru tuh pasti aku malu gitu loh. Tapi kalau udah kenal ya enggak. Pede, malah over pede kalau udah kenal. Kalau udah kenal, tapi awal-awal ketemu orang baru Iya. tuh diam gitu ya. Bukan diem, ya bukan diem sih. Malu aja. Malu aja. Apa Mas Bro yang bikin malu? Ini kan kalau aku lihat, wah energik, wah ceria. Padahal nggak pede. Aku pedenya cuma kalau pas ngajar aja. Ngapalin Korea aku pede. Kalau apal Koreanya lo ngapal juga nggak pede. Oh, kalau lagi ngajar pede, tapi di luar itu justru Ya kalau ngajar kan maksudnya bidang yang aku kuasai banget ya. Harus pede. harus pede kata-katanya. Nggak pede Harus ya. pede. Yang kalau bahasa simpelnya nggak pede. Karena kalau orang pede itu ngomongnya nggak ragu-ragu. Gimana dong? Nggak maju mundur. Gitu Yes ya. or no, aku begini, aku begini, aku begini, aku begini, aku begini. Nah itu tanda dia percaya dengan gitu. kapasitasnya. Tanda dia percaya dengan tampilannya. Oke. Tanda dia percaya dengan ruang lingkupnya. Tapi kalau ngomongnya tuh maju mundur, dari situ udah kelihatan nggak pede. Gitu. Apa yang bikin Mbak Stella ini Ada nggak dua- pede, Mas Pede. Bro? Ada dua tipe manusia itu. Pede. Ada yang bisa berdiri walau tanpa orang lain. Ada yang harus ada orang lain baru dia bisa percaya diri. Nah dia tipe yang harus disemangati, tipe yang harus dibangunkan gitu, Harus ada orang. ya Harus gitu. ada orang yang menyemangati. Yang terus, menyemangati ya. gitu. Harus ada orang yang ngasih, ibaratnya kalau jalan gitu tuh yang ngasih kompas gitu. Yang harus mempersiapkan gini gitu karena tipenya dia bukan tipe pemikir, tipe eksekutor. Oke. Nah orang-orang eksekutor itu kan kayak gua kan, Iya, bener. gua bisa baca, tapi untuk ngurusin hal-hal Yang teknis, yang lo teknis nggak- tuh bingung gue, bingung. Ya. Nah sementara hal teknis itu penting kan. Ya. Nah itu yang kadang menghilangkan, buat orang-orang kayak gini ini menghilangkan kepercayaan gitu. Nah jadi dia mesti ada yang ngurusin gitu. Kalau dia mau besar,
Mesti ada orang yang benar-benar ngurusnya benar-benar ya. Kan banyak orang ngurus itu kan ada maunya. Iya, betul. Banyak orang yang ngurusin itu ujungnya nyesatin kan. Banyak. Ya, jadi itu harus benar-benar diurus, harus benar-benar didukung apa yang dikerjakan gitu. Ketidakpedean tuh karena berasa sendirian sebenarnya. Jadi, karena secara otak menurutku cerdas ya. Karena kalau nggak cerdas pasti nggak ngerti dengan yang kita omongin ini. Tapi itu tadi ada dua tipe manusia, cuma dua tipe manusia di muka bumi ini. Yang mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri, ada yang mesti tadi dibangunkan, disemangati, diberi jalan. Itu nah dia tipe kedua. Itu persoalannya yang misalkan sampai sekarang belum. Misalkan sekarang ini kapasitasnya anggap saja misalkan 20 orang. Tahu-tahu tiba-tiba harus berhadapan dengan 100 orang di event apa. Nah panik itu. Karena sendirian tadi. Berasa sendirian tadi. Tapi kalau ada yang nyiapin, ada yang ini enggak ya. Gitu. Jadi lebih tepatnya tuh ketidakpercayaan diri itu karena merasa sendirian. Karena nggak melakukan hal yang di posisinya ya. Iya. Kan kayak aku tipenya tipe eksekutor kan. Aku tidak ngerti hal-hal teknis tuh. Ibarat di band aja ya tugasku nyanyi. Ya. Nah cuma aku pasti panikan kan kalau misal tiang mic-nya kemana, ininya kemana. Bukan nggak ngerti nyanyi. Jadi pengertian ketidakpercayaan diri itu bukan dia nggak percaya dengan kemampuannya. Makanya dengerin dulu, baru aku jelasin. Gitu. Harus ada yang mendukung dengan benar-benar. Karena dari sisi kerja ya kita bahas. Ya, menurutku dia dari sisi kerja dia tipe pekerja keras. Yang jungkir balik lah dalam bekerja tuh kan. Harusnya kan berprestasi lebih gitu. Harusnya detik ini bisa lebih dari ini. Karena dia ngerti, misalnya kayak di sekarang yang dikerjakan tuh ngerti selalu ini mesti digimanain supaya setiap minggu tuh ibaratnya tuh ada hal baru, ada hal yang berubah gitu. Dia kan suka improvisasi, suka ngimprov gitu. Ya kan gitu ya. Kan aku suka ngintip kalau dia latihan tuh maka tahu. Udah kenal duluan. Udah kenal. Padahal aku Sahabat latihannya Perko. di rumah loh, nggak ada yang lihat loh pada di rumah. Sahabat Nah, ini. Perko. Bisa tahu, bisa ngintip. Kok bisa tahu? Aku lesu lah kalau kok bisa tahu namanya juga. Bisa baca. Karena orang itu, kenapa jawabannya bisa tahu? Dia itu ngelihat gue itu dengan logika. Nah, kalau logika itu pasti pakai hukum sebab akibat. Ya. Kalau mau hujan pasti mendung gitu. Nah, aku ini nggak pakai hukum sebab akibat. Itulah yang disebut indera keenam. Disebut indera keenam itu bukan misalkan kalau telinga merasakan pendengaran kan gitu. Kalau mata kan ada sarananya. Nah, kalau indera keenam itu mengetahui segala sesuatu tanpa ada sarana. Itu indera keenam. Terus sampai detik ini orang nggak ngerti indera keenam itu apa. Makanya kok dia tahu ya dari dulu begitu. Kok dia tahu? Sedetil itu, nah gitu kan. Ya kalau benar-benar matang di bidangnya pasti detil. Karena biasanya pasti ada media. Kerjaanku kan cuma satu Hmm. doang seumur hidup. Nggak ada yang lain gitu. Ibarat nyanyi itu kan ini aja. Apa namanya? Bagian dari hobi. Untuk menyenangkan hati. Manusia itu tidak akan ahli kalau banyak kerjaan. Nah gitu. Nah dia tuh begitu. Jadi persoalannya tidak ada yang ngurusin sampai saat ini kan. iya lebih dominan pesimis gitu. Padahal mampu gitu. Nah, padahal bisa gitu. Tapi selalu menjatuhkan diri sendiri gitu. Belum apa-apa udah. Kan kita kebanyakan orang tuh menjatuhkan dirinya sendiri. Tapi di satu sisi dia pingin orang melihat dia, pingin
pengen orang menghargai dia, tapi dia di diri kita sendiri, apa aku bisa ya, apa aku ngerti, apa aku. Mengecilkan. Kalau tanda orang nggak pede itu kalau ngomong maju mundur. Aku maju mundur nggak ngomong? Enggak kan? Jelas. Karena aku di bidangku. Nah, kalau dari sisi bisnis, aku kasih tahu dengan maju mundurnya ngomong itu mengurangi ketertarikan. Kalau Itu udah poin penting Ya, iyalah. itu sangat penting. Per, coba baca Stella, bisa jadi dia ini pemarah, tapi bisa jadi juga enggak. Karena di satu sisi kuliah dia pemarah, tapi di sisi, nah jadi Akhirnya- jawaban itu apa sebenarnya gitu. Akhirnya bertanya-tanya. Dan kita bisa ini apa mayoritas enggak. berbicara tuh kayak gitu. Tapi kita pingin didengar, kita pingin dipercayai, ngomong aja kita meragukan. Mengakui kapasitas, mempercayai kapasitas diri itu bukan kesombongan. Melupakan segala sesuatu itu bahwa dari Tuhan, nah itu baru sombong. Itu kelemahannya itu. Jadi Oke. kayak padahal secara otak cerdas gitu, ngerti, secara tampilan menarik untuk di bidangnya. Nah cuma dari sisi presentasi, dari sisi penjelasan, itu yang kadang membuat kita jadi kurang menarik gitu. Ketika komunikasi Iya. dengan klien. Nah, ya. perhatikan aku ngomong kan nggak ngulang ke belakang kan, karena aku ngerti. Nah lo juga harus gitu, karena itu bidangmu. Itu orang mau percaya atau enggak ya terserah. Intinya kan itu bidangmu. Gitu. Kamu senang tidak di sini? Senang. Tidak, nah gitu. Belajarlah kayak gitu. Jangan senang sih, tapi ada juga nah terus apa ya sebenarnya. Jadi kita itu dalam keseharian itu selalu menjadi manusia yang di awang-awang gitu. Jadi ragu-ragu. Ragu-ragu mulu. Kenapa aku berbicara sih begitu ke lo? Karena menurutku lo paham di bidangmu, ngerti di bidangmu. Lo selalu berpikir bagaimana yang lo kerjakan ini untuk jadi lebih bagus dari sebelumnya. Tapi begitu ditanya, jangan kayak gitu. Jangan. Mas Bro, Mbak Stella ini kan pasti sangat paham dengan bidangnya. Tapi akhirnya jadi nggak pede. Dan akhirnya ya kalau ngomong tuh akhirnya jadi maju mundur bikin orang ragu itu awalnya tuh apa? Karena Awal ketika kita muasalnya. karena gini, bukan dia aja, aku perhatikan karena kalau kita mengakui kapasitas kemampuan kita yang kita pelajari bertahun-tahun dianggap sombong. Itu awalnya. Padahal itu bukan kesombongan. Itu ya wajar lah. Per, lo ngerti nggak baca? Ngerti. Ya kalau nggak ngerti ngapain aku baca? Nah dulu juga aku dibilang sombong. Jangan sombong. Mengerti dengan pekerjaanku apa itu kesombongan? Menjelaskan ruang lingkup pekerjaanku apa itu kesombongan? Sombong itu ketika aku meremehkan semua orang. Sombong itu ketika aku tidak berterima kasih kepada Tuhanku bahwa apa yang aku punya ini atas izinnya. Nah itu baru sombong, tapi menjelaskan apa yang kita bisa dengan tegas, itu bukan kesombongan. Kita misalnya 1 tahun kita bekerja di bidang kita, tapi giliran dijelaskan maju mundur. Nah, jadi lo tuh bisa benaran apa enggak sih gitu. Nah, jadi belajarlah berbicara yes or no, gitu. Karena kalau berbicara bisnis, daya tarik itu justru di situ. Makanya kan kalau di kerja sama bisnis itu ada istilah presentasi. Itu penentu akan deal atau tidak. Nah kita ini terdidik kalau ngomong dengan jelas itu jangan keterlaluan. Di atas langit masih ada langit. Arahnya bukan ke situ. Ini hanya menjelaskan apa yang aku kerjakan. Udah jadi kebiasaan, akhirnya mendarah daging gitu. Malah kalau mau nunjukin, aku bisa begini tuh udah, aduh ini kayak
kayak berlebihan mungkin. Ya. Menurutku dari awal aku ngeliat lo orang yang cerdas. Udah itu aja. Belum cek IQ lagi sih. Ya enggak. Tapi lo sendiri tuh kadang nggak percaya bahwa lo cerdas. Menurutku dari awal ngeliat lo pribadi yang menarik, unik. Pokoknya orang mau lihat lo aja. Nggak bisa dideskripsikan. Paham nggak? Apa karena hidungnya, apa karena rambutnya, apa karena... Menarik. Nah, kan kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu jadi doa. Emang pesek kok. Iya, tapi itu jadi Aku doa. dipanggilnya di rumah pesek beneran. Enggak, maksudnya tuh Dari kecil. dibilang begitu tuh langsung lo patahkan dengan nggak percaya gitu, dibilang gitu tuh. Oh, Itu fakta gitu, nggak percaya. Enggak, jangan ngelak lah. Paham aku tuh. Tapi lo menarik menurutku. Kenapa aku tahu nggak kenapa aku pengen lo jadi bintang tamu? Karena menurutku lo orang yang menarik. Tapi nggak percaya diri itu ya sayangnya. Iya, karena dari kecil mungkin atau dengan siapapun dipatahkan gitu, dipatahkan. Akhirnya terbentuk. Gitu. Oh, Biasanya begitu penyebabnya tuh. awalnya ya. Ya dari sama kecil, aja dari kayak kecil ya. misalkan aku temanmu, lo bilang ke gue gini, Hmm. Mas bro, gua mau ikut lomba nyanyi. Dan gue yakin gue juara 1. Nggak usah begitu, Gi. Di atas langit masih langit, sombong Belum lah. tentu. Nah kita tuh Ya. dianggap sombong begitu tuh. Padahal itu bukan kesombongan, ya yakin dengan kemampuan itu bukan kesombongan. Apa bentuk syukur kita kepada Tuhan? Mempercayai apa yang Dia titipkan. Itu bentuk terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau menitipkan ini dan aku yakin aku besar. Itu bukan kesombongan. Aku pernah nonton film Ip Man kan. Pernah nonton film itu, Man? Tahu kan? Nasihat ke anaknya cuma satu, confident. Kalau kamu mau besar, percaya diri lah. Percaya dengan tampilanmu, percaya dengan kemampuanmu. Sebab sehebat apapun doanya diri kita, kalau kita tidak meyakini apa yang dititipkan Tuhan, apa yang kita bisa. Nah menurutku persoalan di dia dominannya di situ. Itu. Akhirnya menumpuk. Iya. Jadi nggak percaya diri padahal Sat- secara kapasitas Sangat sangat menurutku. mengerti. Sangat. Dia menarik menurutku. Nah kayak gini nih. Kenapa? Misalkan karena sakingnya kita ini berbohong, saking seringnya kita ini dalam berbicara tuh bohong. Ketika aku bilang lo keren main, biasa aja. Dianggap memuji. Padahal aku mengakui gitu, ngerti nggak? Memuji dan mengakui itu beda loh. Kalau memuji pasti karena ada maunya. Betul. Tapi mengakui bentuk apresiasi dari apa yang kita lihat dan dengar. Nah cuma karena kita kebiasaan berbicara kamuflase. Keren lo bro, cantik lo bro. Ke kiri maksudnya ke kanan. Nah gitu. Aku berbicara begini ini biar bangunin lo tidur gitu. Biar kedepannya confident gitu nah. Supaya lo jadi sesuatu gitu. Lo menarik. Gitu. Apalagi Mas Bro, hal yang justru jadi hal yang paling menarik dari Mbak Stella ini, tapi yang sampai sekarang masih belum diyakini gitu. Masih percaya nggak percaya. Jadi gini, manusia itu akan sampai kepada tujuannya kalau dia nalar. Jadi senjata hidup itu nalar. Arti nalar itu mengerti dengan apa yang harus dan tidak harus kita lakukan. Nah dia orang yang nalar. Kalau dia tidak nalar, dia tidak bisa mengembangkan apa yang dia kerjakan. Pasti harus dituntun terus.
Nah itu dia, menurutku dia cerdas di situ. Hanya saja apa iya ya apa, dan itu pertanyaan apa iya apa enggak itu juga ditentukan oleh dengan siapa kita ngobrol. Paham nggak? Oke. Jadi hati-hati dalam berteman, hati-hati dalam ngobrol. Karena masalah kita tuh kapasitasnya 1 bisa jadi 10 beratnya tuh. Kalau salah menceritakan ke orang. Ku kasih contoh, Stella, kayaknya gua mau bikin ini deh, bikin studio musik deh. Misalkan aku cerita ke lo kan, karena menurutku aku ngerti. Nanti di situ akan ku bikin rekaman, akan aku bikinin segala macam. Pasti lo ngomong, udah banyak sekarang studio rekaman. Patah lagi, ngedrop lagi. Udah banyak, udah banyak. Patah sih. Nah kan kok tahu? Mulai berubah lagi akhirnya niatmu tadi kan. Dari kecil selalu kita dikasih tahu punya cita-cita harus tinggi Langit. langit. Tapi begitu Ketika punya kita cita-cita jangan yang ketinggian, tinggi, nanti nggak kesampaian. Nah, tanpa sadar bahasa-bahasa kayak gitulah yang membentuk ketidakpercayaan diri kita pada akhirnya dengan apa yang kita jalani. Yang tadinya kita orang yang percaya diri, tapi kan terlalu sering mendengar kegagalan, mendengar ketakutan, mendengar keraguan-raguan, ujungnya kebentuk. Makanya aku daripada ngobrolnya kosong, lebih baik aku dalam kamar aja, nggak usah kemana-mana. Karena kita ini kalau ngobrol tuh nggak saling membangun, ngerti nggak? Aku kenal cowok, menurutku keren cowok itu, baik orangnya, manis pula. Jangan gampang percaya. Siapa tahu itu kan manis di depan aja. Nah, drop lagi. Jadi ya udah jalani, tapi hati-hati. Nah, itu kan benar gitu. Nah, kita tuh selalu dibikin drop. Nah, menurutku lo tuh terbentuk karena itu. korban. Makanya malu gitu. Akhirnya tanpa sadar kan kebentuk. Oh ya, baik banget ini orang itu sama gue. Kemarin lagi gue latihan itu ada orang yang ngasih jalan gini, jangan gampang percaya, di zaman sekarang mana sih orang baik setulus itu. Nah kan drop lagi. Jadi di satu sisi kita pingin minta pendapat, sisi lain ketika dijawab tuh bikin kita mau bungkus. Nah menurutku lo terbentuk karena itu. Dasar utamanya lo orangnya pedean. Malah kayak petasan Betawi. Aslinya. Jadi nggak cuma pas lagi jadi instruktur senam ya. Sehari-hari dia orang yang rock and roll menurutku. Apa yang terjadi nanti gitu. Nah cuma karena kebentuk oleh perjalanan, kebentuk oleh obrolan. Sehingga menjadi kayak gini. Nah ini, kalau kemarin kan beda bahasan kan? Beda. Dan itu awalnya dari kecil Mas Bro. Dari kecil, dari berteman, ngobrol dengan siapa itu tanpa kita sadari. Sampai detik ini ya. Iya, sampai hari ini. Sentil nih kalian dong. Apalagi ini baru. Baiknya gimana dong? Yakin, jalankan apa yang engkau yakini. Apa Mbak yang paling bikin Mbak malu? Kan tadi Mbak orang aku malu. Nah apa Mbak yang akhirnya Mbak mau ngapain terus akhirnya malu gitu. Ketika mau ngapain gitu. Ya itu kalau aku sih lebih ke ya itu tadi kalau pas mau presentasi. Enggak juga ya. Mau ngobrol sama orang gitu. Ya, pokoknya yang bukan bidangku atau ini aku pasti udah enggak. Oh. Tapi kalau misalnya aku ngerasa kayak aku suruh ngajar mau di mana, instansi mana aja, berapa ratus orang, ya aku pede aja. Oke. Tapi di luar itu, di luar bidang pekerjaan Mbak ini, akhirnya jadi pribadi yang malu gitu.
Iya, kita terbentuk oleh pendengaran, terbentuk oleh penglihatan kan. Mental kita jadi drop. Iya juga sih. Aku ini manusia yang paling harusnya minder di muka bumi ini aku. Jalan nggak tegap, pendek pula, jelek lagi. Ya. Tuh. Enggak, ini realita. Tapi justru akulah yang ngebangunin teman-temanku di sini Ya betul, untuk percaya diri. betul. Karena lo Islam, Kristen, Islam. Kalau di Islam itu ada kata-kata lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah aku masa bodoh lah. Yang penting kan aku nggak merugikan orang. Aku maunya begini. Emang yang menentukan hidupku loh. Gitu. Siapa yang mau mendukungku, alhamdulillah. Yang enggak ya udah pergi aja, jangan patahkan langkah. Nice. Terus satu lagi kelemahanmu di pekerjaanmu, gak enakan. Itu. Yang harusnya lo dapatkan ini karena gak enak, yang harusnya lo begini karena gak enak, yang harusnya lo mungkin merasa kurang nyaman karena gak enak, diam. Nah, jangan kayak gitu. Ujungnya lo makan hati sendiri, mendam sendiri. Padahal lo ngerti di bidangnya, lo paham di bidangmu. Baiklah. Oke. Iya itu benar sih. Gak enak kan. Iya, nggak enak. Ya udah ikut aja. Tapi makan hati habis itu kan, karena nggak Kalau enakan di gitu kan. luar ikut aja tuh tetap dihargai. This is Indonesia. Tambah gampang nih, gampang-gampangin. Zaman sekarang, kayak zaman dulu gak. Terus nyikapinnya gimana nih Mas Bro? Karena kan Aku begini, kerjaanku kayak gini, kapasitasku begini, kualitasku seperti ini, aku jamin jadi. Mau bayar berapa lo? Mahal banget ya, aku keren. Kan lo mempersiapkan diri untuk pekerjaan, baik dari tampilan, baik dari melatih diri, baik dari misalkan bangun tidur mungkin tepat waktu, minum air pada tempatnya, kan demi kebugaranmu. Nah giliran berbisnis digampang-gampangin, ujungnya diam. Nah itu kelemahanmu. Ke depan jangan kayak gitu lagi. Mau rame, mau sepi, hargailah keahlianmu. Tidak akan dihargai orang lain kalau kita tidak menghargai diri kita dulu sendiri. Betul. Mungkin dia pikir aku mau bahas hal kayak di Depresko kan malam ini. Enggak lah. Karena itu dilemamu. Kalau lo nggak tanya kan, aku jawab aja langsung. Kok tahu nggak gitu? Gemes deh. kok bisa tahu? Aduh. Gemes deh. Ini bahasan hari ini lebih detail lagi ke Pekerjaan. personalnya. Banyak lah makan hati dia nih kadang-kadang di pekerjaan. Padahal totality. Total dia nih. Aku kalau bekerja Pak. Total. Yang diajak kerjasamanya. Enggak, karena juga lo besok A, B, C, nggak makan. Begitu caranya. Jangan gara-gara yang kasih rezeki Tuhan kok. Ini kan biasa nih begini. Aku tuh pengennya dihargai tuh kalau kerja tuh misalkan ini ya 10 juta misalkan sekali tampil. Tapi kalau aku ngomong nanti aku nggak dapat tuh kerjaannya segitu. Nah itu. Karena pasti nanti ditawar sama dia atau bahkan malah jadi nggak deal. Terus gimana dong Mas Bro kalau kayak gitu?
ya tetap aja berpegang teguh dengan keyakinan kita. Sampai nanti Hai, ketemu. aku datang ke sini itu jauh sebelum personil band itu ngumpul. Aku tuh udah cerita dengan John, dengan siapa, keren bandku. Kalau jelek gak usah dibayar. Itu mungkin semua orang bilang sombong. Kesombongnya Ferry ini bukan, mengakui kapasitas band kita sendiri itu bukan sombong. Kalau aku, ya bandku ini kadang bagus, kadang enggak, kadang fales, kadang ini, tapi ada kalanya dong badan bagus, ujung-ujungnya. Tapi keren kan bandku. Nah, artinya kan, Apalagi drummernya. nah iya, Naksir Dole. banget aku sama ada drummernya. Satu lagi. Ada fans Dolly. Kapan pengen banget collab aku ngepon pakai drum itu. Catat, kemudian. oke. Iya, nah jauh sebelum mereka datang, mereka semua datang, aku udah ngomong sama John, sama Mas Diksi, bandku keren, drummernya keren, basisnya keren. Nah mungkin yang nggak paham di luar sana apa sombongnya, sehebat apa sih bandmu? Tapi bukan sombong maksudnya, ngerti gak? Aku pengen bandku dibayar mahal, ya harus menunjukkan kapasitasnya, kualitasnya. Aku tidak mau hidup tuh simsalabim abrakadabra. Tidak akan jadi sesuatu yang bernilai kalau kita tidak berkualitas kan. Nah lo tuh harus ingat itu mulai malam ini. Oke. Jangan kerja aja nggak tahu mau kemana ini. Nasib-nasiban kan gitu lo tuh. Padahal lo totalitas. Dia kalau kerja. Dia itu pribadi yang minta, minjam, Jelas. kerja. Dan semua karena nggak enak. Terus kadang dengar bahasa matain. Malah silang moodnya tuh. Salah satu yang bikin Dan dia moodnya orangnya kan ngedrop. suka nabrakin dia nih. Ya udahlah, palangan hancur sekalian lah. Nah gitu orangnya. Tapi jangan kayak gitu, lo berkualitas, lo berkelas gitu. Kenapa aku penting membicarakan ini? Karena banyak orang di posisimu, paham nggak? Betul. Lo mewakili gitu. Nah ini yang aku maksud mengedukasi gitu. Gitu. Nah kan Mas Bro, kalau ketemu tadi yang lo bilang kan suka nabrakin kan, saking Kesal. kesal. Iya. Nah udah sekalian aja deh Iya. gitu. Tapi kan jadi bumerang ujung-ujungnya. Iya pasti. Nah gimana nih cara nyikapinnya? Biar orang itu juga ngerti suatu saat tuh ngerti kalau gua itu tidak seperti yang dia nilai gitu. Ya kalau bakalan kesal, jangan terima-terima aja yang nggak cocok di hati. Kalaupun harus diterima, jangan kesal. Jadi sudahlah yang kita harapkan tidak kita dapat, hancur lebur pula kita. Sudah jatuh ketiban tangga kan, mau kayak gitu. Ya kan? Berarti kalau udah nggak serk di hati ya Nggak udah usah. tolak aja. Lo detil mempersiapkan apa yang lo lakukan. Bukan asal-asalan, ngerti nggak? Iyalah. Dan lo selalu berdoa mudah-mudahan nanti ada jalannya ini, ada jalannya itu. Kata Tuhan bukan tidak kukabulkan doamu tuh. Tapi selalu saja yang engkau hadapi itu orang-orang yang tidak menghargai apa yang kamu bisa dan kamu diam aja. Marahnya dengan aku, kata Tuhan. Dengan orang itu lebih hormat. Aku, ya Allah, ya Tuhan, pusing aku, sakit hati Tuhan. Harusnya aku tuh ngeband tuh dibayar sekian. Masa Tuhan nggak ngerti? Harusnya ngerti, kata Tuhan. Engkau dengan aku marah-marah, Ferry. Dengan Stella senyum manis. Lebih takut sama Stella dong daripada aku. Nah, benar nggak? Apa yang kubicarakan ini biar lo bernilai gitu. Karena lo emang punya kapasitas itu, paham nggak? Paham banget. Karena kalau tidak disuting bayarnya mahal ini. Oh gitu ya? Ya, Di luar syuting ada argonya. Oke, ada argonya, jalan argonya.
Jadi kalau mau gratis jadi bintang tamu aja siapa aja di luar sana. Dilemanya tuh itu dalam kerjaan. Ajaibnya lagi dia nih selalu ada jalan. Hal baru di kerjaan. Oh, selalu ada jalan di Iya. saat-saat genting. Iya ada yang ini macet ini yang itu. Nah cuma kayak lari di tempat, paham nggak? Gitu-gitu aja. Karena nggak enakan pertama. Terus kayak nggak percaya diri dengan yang mampu, yang dia bisa gitu. Gampang ini gampang ini. Nggak boleh dia dipatahkan ngomong sama dia. Kayak anak kecil cerita sama ibunya, Bu di sekolah tadi ini. Sudahlah, ini lagi sibuk. Nah patah, nah gitu deh. Jadi didengerin. Dengerin aja. dulu lah, walaupun menyebalkan, walaupun mungkin. Maka dia akur dengan temannya itu. Tukang dengar. Mendengarkan. Senang nggak senang dengerin aja. Dengar ya malah. Nah terus kalau mau nyikapin misalkan Mbak Stella ini, wah ini ada hal yang nggak ada yang salah sebenarnya, tapi caranya gimana tuh Mas Bro untuk ngasih tahu gitu kan? Ya, Kan nggak boleh ngasih tahu aja. dipatahin. Bukan mematahkan, kalau nggak masalah ya nggak apa-apa sih kalau aku. Didengar dulu caranya. Karena gini wataknya nih, dia udah tahu ini salah atau benar. Paham nggak? Bahkan dia juga udah tahu mesti kemana. Tapi hanya pengen bercerita. Oke. Nah, sekalipun tidak ngasih solusi, paling tidak dengerin. Syukur-syukur ngasih solusi. Nah gitu tipenya, ini wataknya nih. Paham nggak? Iya. Kalau sudah dekat tuh ribet dengan orang dekat tuh dia nih. Rewel, karena udah dekat. Tapi untuk dekat kayak gitu tuh nggak gampang, paham nggak? Oke. Jadi orang-orang yang dekat dengan Stella tuh sabar ya. Iya Mbak. Oh, kenapa lo ketawa? Orang-orang yang dekat dengan Stella tuh ada satu senjata yang mesti dipegang, sabar. Bagian itu disuruh ulang loh. Sambil direkam. Oke. Tak bisa dia nih, tak bisa. Karena dia udah tahu salah benar. Oke. Saat cerita tuh udah tahu gue Udah tahu. Dengerin gitu. Gue ini salah atau ini salah, yang dijalani ini salah atau ini lagi benar, tahu semua. Cuma pengen bercerita aja karena hal yang paling susah dia temukan dalam hidupnya itu tempat cerita. Oke. Mbak, makasih Mbak. Susah menjadi pendengar yang baik, serius. Jadi masalah dia ini bukan karena uang. Kalau uang kan sifatnya tentatif. Hari ini banyak, besok bisa. Kerjaan hari ini didapat, besok bisa hilang. Artinya dia di dalam hal kayak gitu tuh nggak. Bukan persoalannya. Persoalan paling dominan tuh dia ini kan orang yang responsif. Paham nggak? Spontan ya. Responsif. Jadi dengan hal yang menyenangkan tuh responnya cepat, dengan hal yang menyusahkan pun responnya cepat, otomatis mau bercerita. Pasti tuh. Orang-orang yang responsif itu maunya cerita. Nah, tempat cerita dia nih susah. Karena dia pun disuruh nah, ini ajaib. Anehnya dia nih. Dia ini pribadi yang tak bisa disuruh cerita, ngerti nggak? Oke, nanti kalau mau cerita Sendiri. Kalau disuruh cerita malah nggak tahu, langsung. Ya. Nah, dia tidak bisa cerita. Tapi kalau dia udah nyaman, misalkan dengan lo nyaman, ya nggak udah tuh berhenti tidur itu. Makanya sabar ya Mbak. Gitu. Biar lagi orang. Iya, karena capek kan. Jadi dia ini nggak banyak sahabat, nggak banyak teman. Pasti ada satu yang, nah kalau nyaman di situ heboh sendiri. Tanpa diminta. Ya,
Jadi coba Stella ceritain, nggak bisa itu. Jadi ininya sendiri, moodnya sendiri. Kalaupun cerita, nggak tahu keadaan. Mau ada Mau bom pagi, depan, siang, malam, mau lagi lagu moodnya hujan, cerita, iya, cerita. udah pokoknya dengerin. Nah gitu. Itu dia nih, unik. Ya aku kan punya indera ke-71. Enggak, karena susah sekali punya tempat untuk bisa cerita. Susah. Banget. Susah banget. Misalkan cerita sama teman cowok pun Jadi salah. jadi salah nanti. Ngomongnya kemana, dia kemana-mana pikirannya. Ya. Nah itu dia. Kan Nggak bisa. kan tingkah lakunya nih pasti bikin terutama cowok baperan kan. Nah itu ya Diulang dong gitu. padahal sekedar gitu aja. Karena support. Jadi kalau dia kenapa. nyaman tuh kayak orang kecintaan, paham nggak? Hmm. Padahal enggak. Nah itu mesti detail dengan dia nih. Oke. Salah dikit, misalkan aku tidak bisa baca, terus dia bertingkah laku dengan aku kayak gitu, udah berbunga-bunga aja aku nih. Kalian laki-laki. Makanya jangan banyak, pedean. makanya banyak jadi bumerang kan gitu ya. Ya gitu ya Mbak ya. Akhirnya jadi pertanyaan, ramah salah nggak ramah salah gitu. Ya, jadi kalau senang tuh kayak orang kecintaan, padahal enggak. Hmm. Senang dan jatuh hati itu hal yang beda, Din. Paham nggak? Oke. Nah, bagi yang nggak paham, ketika dia senang pasti nganggapnya dia suka. Hmm. Wah, aku tahu persis ya. Karena heboh gitu Iya. kan. Asik. Itu kompeten di bidangnya tuh berarti aku tuh. Udah naik nih makin malam kan tadi indra ke-6 sekarang 6,5. 71 kan udah. Udah ke 71. Kalau senang dan jatuh hati kan tadi lo bilang beda. Kalau senang kan dia supel heboh. Kalau jatuh hati justru Biasa aja malah. Kebalikan. Oke. Kayak nggak cinta. Jadi salah pula gitu kan. Dia kalau dia jatuh hati, dia egois. Dia yang jatuh hati, dia yang harus dikejar. Oh. Dia kan cewek aku. Enggak juga, emang watakmu kayak gitu. Emang watak. Jadi ini bukan salah dan benar, tapi Bukan memang salah, wataknya benar. seperti itu. Ya, senang dia. Hmm. Senang dia ditanya. Gitu. Senang dia. Direpotin tuh senang kalau dia suka. Oke. Gitu ya. Ya. Jauh banget ya Nah, bedanya. kalau dicuekin marah-marah gitu. Kayak Oh, enggak. justru malah Iya, senang. kayak enggak benar-benar. Hmm. Nah, ini kalau misalkan nggak benar-benar tahu, Waduh, susah mahamnya nih. Aku kan bisa ngomong gini selipan karena dulu kalau di jalan tuh yang oh sini iya. ke sini, yang sini ke sini. Bahaya Gitu. ngomong sama dia nih jujur aja. Karena gua kompeten di bidangnya aja, makanya berani. Gitu. Berarti banyak banget ya yang tertipu. Tertipu. Dia banyak persoalan yang jadi bumerang gitu. Paham nggak? Hah? Kok jadi masalah ya ternyata? Nah gitu ya. Kira-kira gitu ya. Perasaan tadi biasa aja gitu. Iya. Kenapa kok dia responnya seperti itu? Itu bukan yang diharapkan. Gitu. Ya, Nyikapinnya gimana tuh Mas Bro? Kan itu kan karakter ya, nggak bisa dirubah ya memang. ya nggak usah seperti itu. disikapi biasa. Tetaplah kayak gitu. Emang lo kayak gitu. Oke, Mas bodoh yang lain ya. Aku emang kayak begini. Kalau misalkan jadi pada kebaperan, nikmatilah gitu. Wataknya. Jadi mulai hari ini hargailah dirimu, Siap. hargailah pekerjaanmu, sampaikanlah dengan tegas dan jelas apa yang kau bisa. Jangan takut nggak punya uang, jangan nggak enak. Karena lo orang yang totalitas gitu. Jangan ngalir aja, jangan gitu. Kan lo mencari rumus kan, gimana sih supaya maju, apa sih salahnya kan gitu kan. Perasaan aku udah totalitas tapi kayak
Pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya Mbak Stella itu. Ya itu di pekerjaan terutama. Apa sebabnya sih? Ya karena dia tadi, satu karena dia tidak tegas. Iya sih, gitu. Kelemahan gitu. Efek dari tidak tegas tuh, penyebab tidak tegas tuh nggak enakan. Terus ceritakanlah hal-hal yang penting tuh dalam, ceritakanlah keputusan-keputusan yang engkau ambil itu dengan orang yang tepat. Karena lo kan gampang terpengaruh lo tuh. Catet gitu. Catet. Iya. Jadi ceritakanlah dengan yang lo percaya aja dulu. Terutama temanmu itu, Mbak itu. Wah, dia sebelum aku cerita dia udah tahu. Ya, Sel. Mas Sebelum Bro, aku cerita aku udah tahu. kan tadi lo bilang Mbak Stella ini gampang terpengaruh kan. Nah apalagi selain itu biar maksudnya ke depannya tuh nggak gampang terpengaruh lagi gitu. Ya dia mesti ditemani orang kayak gini. Intinya tadi sih, aku sudah mendapatkan poin nih. Bicara sama orang yang tepat. Itu penting banget. Itu penting. Terus dia tidak bisa sendirian, harus punya teman yang benar-benar akur gitu, yang mengingatkan. Karena kalau nggak benar-benar dekat dengan hatinya tuh jadi salah pengertian kalau mengingatkan, paham nggak? Iya. Tapi kalau hatinya nyaman, diomongin apapun dia nggak tersinggung. Nah, gitu. Yang benar-benar harus Klik. di hatinya. Ya. Bukan orang itu begini A B C D. Bukan. Nggak bisa dideskripsikan. Itu tak juga. bisa klik di hatinya, itu tak bisa dideskripsikan gitu. Ya kayak dengan Mbak itu nah salah satunya gitu. Nggak tahu kenapa pokoknya Klik aja. Kayak anak kecil ini. Kayak anak kecil butuh ibu. Nah, gitu. Kecil padahal tuwir. Ya kan secara umum. Tapi kan secara mental, kita kan bicara mental di sini. Mental kan nggak tergantung umur. Orang yang udah tua belum tentu mentalnya dewasa kan. Kayak anak kecil jadi responsif, gampang heboh. Nah ujungnya kebablasan karena mau cerita mau apa. akhirnya malah Dia jadi kan, salah tempat cerita. iya dia kalau sudah senang itu kan tanpa filter. Taunya jahat yang diajak cerita nih, ngerti nggak? Nyalip dianya sendiri nah gitu. Orang kayak gitu kan. Jadi senangnya kelihatan, nggak senangnya kelihatan. Responsif. Iya sih. Ya dirimu kan lebih paham aku. Setiap bintang tamu yang datang ke sini, sebenarnya seperti apa ya aku ini, ternyata yang tahu orang lain. Aku doang sih, karena aku diberi kelebihan itu. Kan Tapi tak ini bisa juga- ngomong begini nih sembarangan. Tapi itu juga Mas Bro, semua orang yang ketemu sama lo kan pada akhirnya lo baca dengan detail kan, sampai oh iya ya seperti itu gitu. Artinya banyak sekali orang yang nggak Mengenal dirinya sendiri. dirinya sendiri gitu. Awal itu dari apa gitu Mas Bro? Karena terlalu banyak dengerin orang. Terlalu banyak mengambil keputusan itu karena pendapat orang. Keputusan sendiri tidak diyakini gitu. Contoh, misalkan rata-rata jual durian. Mayoritas orang jual durian kan. Terus kita mau jual cabai. Lo gila apa? Rame orang jual durian, lo mau jual cabai. Akhirnya jual durian. Ikutan akhirnya. Padahal itu yang diyakini secara hati dan itu yang kita ngerti. Jadi kita tuh dalam bekerja dan dalam bersikap, bekerja, berpenampilan tuh padahal udah tahu gue enaknya pakai ini, bekerja di sini. Cuma karena ngelihat yang mayoritas, Akhirnya ikut-ikut. ya akhirnya tak mengenal diri kalau kau sibuk. Mau jadi orang lain. Nah gitu. Ya ini loh dengan segala kelebihan dan kelemahanmu. Ini kerjaanmu. Ini yang lo senang, di sini lo bahagia.
Yang penting lo nggak iri, nggak dengki, nggak sombong, dan nggak merugikan. Sisanya terserah. Kecuali kalau lo iri, dengki, sombong, merugikan, nah baru rubah. Tapi kalau lo dalam bercita-cita, apa salah? Lo mau berpenampilan kayak gini, lo mau bekerja di bidang ini, itu hakmu. Itu yang disebut hak azazi manusia. Karena kita tidak jadi diri kita, akhirnya kita tidak mengenal kita. Aku tuh sebenarnya mau jual kopi sebenarnya, tapi karena nggak enak. Nah, apalagi temanku itu bilang mau kopi, nah ujungnya jual teh manis. Setiap hari gitu. Di rumah ini tak ada yang ku rubah. Jadi masing-masing ya sesuai identitas masing-masing. Makanya di rumah ini merdeka. Masing-masing punya ciri gitu. Nah, dia nih mesti dipandu, didampingi. Jadi benar-benar Mbak Stella ini jadi atau enggaknya tuh tergantung Siapa yang dampingi. dampingin. Karena dia ya punya skill, cerdas. Kan seperti yang ku bilang tadi, bisa berdiri walau tanpa orang lain, jadi bisa berdiri ketika ada orang lain. Karena itu karakter dua manusia di muka bumi. Nah dia itu yang kedua, harus didampingi, harus disemangati. Jangan pernah dipatahkan. Dipatahkan dikit langsung malas sudah seumur hidup. Ini buat Mbak Stella dan teman-teman juga yang mungkin sama ya, harus ada orang yang mendampingi baru bisa jadi sesuatu yang besar kan. Nah, kalau ada syukur itu akan harapan. Tapi kalaupun belum ada nih, misalnya teman-teman ada yang di posisi yang sama tapi putuskanlah belum apa yang ada. kamu yakini. Putuskan apa yang kamu yakini. Putuskanlah segala sesuatu yang membuatmu senang, bahagia. Berpenampilanlah yang membuatmu senang dan bahagia. Tampillah yang membuatmu senang dan bahagia. Pakailah pakaian yang menurutmu cocok bagi dirimu. Itu bukan kesalahan. Tapi itulah salah satu cara menjadi diri sendiri. Di tempat kita ini kan susah untuk jadi diri sendiri. Betul sekali. Pengennya tuh kayak gitu setiap hari. Aku tapi bisa baca, Stella. Dengan lo yang gak aku kenal aja detil. Apalagi yang di rumah ini. Tapi tak ada satupun di rumah ini yang gue atur. Boleh tanya satu-satu. Betul. Padahal aku bisa baca. Tidak pula aku jawab kalau tidak ditanya. Iya. Tak ada yang di rumah ini yang ku omongi kalau mereka tidak bertanya. Karena baik menurutku, belum tentu menurut dia. Paham nggak? Bagus menurutku, belum tentu menurut mereka. Aku memang tahu, tapi kalau nggak ditanya, namanya juga orang nggak nanya, berarti dia tidak butuh jawaban dong. Masa gue langsung ucuk-ucuk? Nah, kenapa lo kuceritakan tentang dirimu? Karena lo mau jadi bintang tamu. Kalau kita ketemu tadi mana aku cerita? Sebelum kita syuting. Bercanda mulu aku. Makan mulu. Nah iya. Ya karena walaupun setengah hari kita nongkrong berdua, kalau lo nggak nanya aku nggak cerita. Walau aku tahu. Tapi kenapa di sini ku buka? Karena lo mau jadi bintang tamu. Berarti mau ku kupas. Yes. Tapi itu pun untuk kebaikanmu. Aku tidak peduli dengan urusan hidupmu. Lo mau apa, lo mau itu bukan urusanku. Urusanku adalah menjawab apa yang bikin resah.
Nah, sayangnya asumsi orang kalau jadi bintang tamu tuh seakan-akan aku tuh menceritakan aib apa. Wow. Iya. Karena rata-rata orang punya kelebihan tuh selalu menakutkan ceritanya, benar nggak? Betul, betul. Benar nggak? Nggak yang punya kelebihan aja sih. Iya. Yang nggak punya ya yang biasa-biasa aja ngomongnya itu bikin ngedrop gitu. Kenapa aku? Ayo jadi bintang tamu, karena agar lo paham dengan apa yang harus dan tidak harus lo lakukan ke depan di kerjaanmu. Karena jawaban penjelasanku ini kegunaannya universal, paham nggak? Di rumah Nggak tangga, cuma iya. Tapi ini judulnya pekerjaan kan. Tapi jawabanku tuh universal. betul. Bener banget. Iya, manusia itu tidak akan bahagia kalau tidak jadi dirinya sendiri. Percayalah. Jangan jadi kalau kita ini ayam, jangan jadi kelinci. Kalau kita ini kelinci, jangan jadi ayam. Bagiku mencintai itu adalah menerima, bukan menuntut. Ketika aku mencintai Birgi, mau tak mau aku harus terima apa adanya Birgi. Kalau enggak usah aku cintai. Akan makan hati sendiri aku. Misalkan aku mencintaimu, nah orangnya supel lo tuh. Kayak mercon Betawi. Begitu udah Nah kalau aku tak terima, punya hubungan. cemburuan mulu akunya. Paham nggak? Jadi apa itu cinta? Cinta itu adalah kata lain dari menerima. Yang terjadi menuntut. Makanya perang mulu. Saking cintanya aku dengan Birgi ini kurubah sesuai kemauanku. Karena ketika dia kurubah sesuai kemauanku, membuatku bahagia bagiku. Tapi bagi dia menderita. Nah, kenapa dalam sebuah hubungan tuh ribut mulu? Karena saling nuntut. saling pengen ngatur. Aku tuh pingin kamu kayak gini, aku tuh pingin kamu kayak gini, aku pingin kayak gini. Kalau nggak diturut, dibilang nggak suka. Nah, kalau aku nggak, tidak akan kucintai orang itu kalau tidak kuterima apa adanya dia. Karena kalau tidak kuterima pasti makan hati aku. Waduh, cantik banget Birgi. Jatuh cinta nih. Aku harus terima konsekuensinya. Pasti banyak yang suka sama dia. Pasti banyak yang mencoba merayu-rayu dia. Namanya cantik. Terus pacaran. Makan hati mulu aku. Ngapain lo senyum-senyum, Gi? Kalau nggak senyum aja dilihat-lihat, apalagi mulai ribut. Paham nggak? Nah itu ya, kita dalam mencinta itu menuntut. Kan selalu Mas Bro kalau misalkan kita pengen punya pasangan tuh nggak mungkin lah bercita-cita punya pasangan yang jelek ya kan, yang Orang ini itu akan aja cantik gitu. dan menarik, orang itu akan ganteng dan menarik kalau jadi dirinya sendiri. Oh itu ya sebabnya kenapa pas dia sendiri keren, tapi begitu punya pasangan kok kayak kenapa ya Ya berubah nuntut, gitu. nuntut kayak hakim dan jaksa pasangan tuh. Paham nggak? Iya. Tuntutannya banyak, gitu. Bukannya saling kerjasama tapi malah Nggak akan bisa bertanding. Iya, nggak akan bisa kerjasama kalau saling tuntut. Oke. Ya aku harus terima dia. Ini Stella. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi aku mencintainya. Aku harus terima itu. Kalau aku mau bahagia, dia pun ke aku begitu. Nah kalau saling tuntut, emang ini persidangan mulu. Saling menuntut. Katanya kan cinta itu segala hal Kecuali baik. gini. Begitu ngejalanin kok Iya, nggak baik-baik aja. kecuali gini misalkan kita pacaran nih.
Mas bro, menurutmu kalau aku pakai sepatu ini bagus nggak? Itu pun harus objektif, bukan berdasarkan karena aku senang, tapi berdasarkan pas atau tidak ketika kau pakai. Oke. Nah kadang-kadang ujung-ujungnya lo tuh berbaju sesuai kemauanku, bercelana sesuai kemauanku. Oke, demi kepentingan Badanmu lu tuh, sendiri. badanmu pendek, aku suka yang tinggi, aku belikan hak tinggi agar tinggi kan. Sementara lo pakai hak tinggi nggak bisa gitu, paham nggak? Siksa. Kayaknya banyak yang tersindir yang Banyak. kata-kata. Banyak. Jadilah dirimu. Uang itu dalam hidup sangat penting. Tapi tempatkanlah uang itu sebagai sarana dalam menjalani kehidupan. Kebahagiaan itu ketika kita jadi manusia merdeka. Merdeka di situ tuh artinya menjadi diri sendiri. Jadi kita tidak akan bahagia sekaya apapun kita kalau kita tidak jadi diri kita sendiri. Direkam nggak, Chef? Yang tadi aja direkam. Ini penting loh. Sekaya apapun. Ya, sekali lagi kuucapkan, kekayaan itu, banyaknya uang, letakkanlah fungsinya sebagai sarana untuk ngejalanin hidup. Hidup kan butuh sarana, berarti butuh uang. Kebahagiaan itu ketika dirimu menjadi dirimu sendiri. Karena dengan menjadi diri sendiri, kamu akan merdeka. Kenapa Indonesia berperang zaman dulu? Karena dijajah. Dengan dijajah tidak merdeka. Dengan tidak merdeka maka mati. Jadi merdeka di sini bukan berarti bebas. Nah, kadang-kadang nggak boleh lah dimerdekakan, nanti bablas. Ya, berarti orang bodoh dia ngomong yang ku maksud itu apa gitu. Nah aku melihatmu gerak-gerik tuh kayak tertahan, paham nggak sih? Paham lah lo dengan yang ku maksud. Belum. Harusnya gini jadi gono, paham nggak? Nah itu kenapa aku berbicara gitu. Harusnya anu jadi ini gitu loh, gitu. Jadi kayak setengah-setengah tertahan. Tapi kalau ditanya banyak lah yang kau pikirkan, nggak pula yang bisa jawab, nggak juga. Benar nggak? Gitu kan? Ya ada lah. Ya bukan, maksudnya tidak begitu memberatkan gitu. Tapi kayak tertahan lo tuh kayak kalau orang tepuk tangan tuh nggak lepas. Kayak begitu. Nggak enak banget ya. Ya kan gitu kan? Dia nih gitu. Mas Bro, kan kalau buat jadi diri sendiri, apalagi sekarang ini kan pasti banyak yang menilai. Itu sudah pasti. Nah, apa Mas Bro yang bikin kita benar-benar sudahlah masa bodoh, kalian mau ngomong apa terserah deh gitu. Dia memaku gitu. Percayalah, orang yang cerdas tidak akan menilai. Paham kan kebalikannya? Orang-orang yang ngerti, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tahu, pasti dia tidak suka menilai orang lain. Tapi sebaliknya, jangan karena orang-orang yang tong kosong nyaring bunyinya, hidup kita jadi diri orang lain. Karena orang yang cerdas pasti memberi solusi, bukan menilai. Orang yang ngerti
pasti memberi solusi, bukan menilai. Hanya orang-orang yang bodoh yang cuma menilai aja, siapapun itu. Ada nggak lo ku nilai dari sejak kita duduk di sini? Padahal lo kan bisa baca ya. Ya karena bagiku tak penting. Yang penting itu bagaimana dirimu menjadi dirimu. Kan gitu. Padahal lo bisa baca dan tahu persis orang itu seperti apa, pun tidak menilai. Nah, yang tidak punya Ya aku karunia bisa cerdas. baca. Bagiku orang-orang yang menyalahkan orang lain, orang-orang yang menilai orang lain yang nggak udah-udah, menurutku itu orang-orang bodoh. Siapapun itu. Karena aku meyakini hanya orang cerdas. Orang cerdas pasti memberi solusi. Orang ngerti pasti memberi solusi, bukan menyalahkan. Orang yang menyalahkan itu kan, yang menilai itu kan motivasinya itu mengkambing hitamkan. Karena logi, makanya band kita jelek, padahal kan aku nggak belajar. Betul. Tapi kalau orang cerdas, maaf, di situ aku yang salah. Tapi ke depan nggak akan kuulangi. Nah itu kalau orang cerdas tuh. Mengakui dan memperbaiki pasti. Nah ya orang cerdas, yang nyala. Jadi mau lo hidupmu makan hati, tertekan dan nggak jadi dirimu sendiri oleh orang-orang yang bodoh? Mau. Ya kalau mau ucapkan selamat. Males. Males. I got the point. Terus ini juga Mas Bro, kan pasti dalam Pertanyaan begini yang buat aku cerdas. di kerjaan itu atau dimanapun kan orang tuh berdialog ya, ada yang memberikan opini gitu. Nah kadang tuh suka bias nih. Opini orang yang seperti apa sih yang pantas buat kita dengarkan gitu. Kata-katanya benar sih. Ngerasakan di Tapi hati. kok Kalau ada orang yang bicara kasar tapi hati nyaman. Ada yang lembut, hati tidak nyaman. Jadi rasakan respon hatimu. Hatimu pasti memberitahu orang ini nyalain doang. Oh orang ini benar-benar. Ikuti itu aja caranya. Lo tidak akan kalau berasa tersinggung. Pasti lo nggak mau duduk di sini. Lo sudahlah. Nah gitu. Yang aku tidak terima dengan lo ini satu, lo cerdas, mandiri. Nah jadi jangan jadi bodoh, paham nggak? Lo unik menurutku. Lo juga nggak banyak tuntutan dalam hidup tuh, mesti gini, mesti gitu, ribet, ruwet. Enggak. Hanya saja lo nggak merdeka. Jadi jadilah merdeka. Dan lo pasti ngerti. Mesti gimana. Itu aja yang dominan mesti ku bahas biar lo seru ke depannya. Seru nih. biar gak malu-malu lagi ya kan. Biar merdeka ya kan. Sebenarnya dia tuh kata malu tuh belum tepat, bukan malu. Apa dong? Nggak enakan karena nanti takutnya itu. Nggak enakan emang ya sih dari dulu. Nggak enakan. Padahal Tapi ngerti. Iya, tapi ini Sementara aku orang yang proses gak lah ngerti-ngerti belajar. banget, wow. Yang ngerti, aku ngerti sih. Karena tapi banyak dalam ini hati. yang didengarnya ini banyak hal-hal negatif. Ujungnya Tapi lagi belajar kok untuk itu tadi, masa bodoh lah dengan itu tadi yang penilaian orang apalagi ya. kalau aku udah sebenarnya aku yakin banget gitu, tapi proses sih kalau leveling ya mungkin masih mau ya, proses sebenarnya aku itu di sini, sebenarnya tidak ada, Stella. aku tahan dulu gitu. Proses itu sebenarnya tidak ada, Stella. Jadi ada proses karena kita dengarin hal-hal yang nggak pantas kita dengar. Gimana punya telinga, aku suka denger. Yang nggak, maksudnya kita terpengaruh. Oh, denger masuk ke hati. Lo tahu hal jahat nggak? Tahu kan? Tahu Tahu hal baik nggak? tahu lah.
lah. Lo ngerti nggak dengan apa yang lo kerjakan? Ngerti. Yang nggak harus lo kerjakan lo ngerti. Ngerti. Lo tahu harus seperti apa dalam hidupmu. Tahu. Kenapa malah ragu-ragu? Kena deh. Karena iya juga sih. Coba bantar. Aku tahu jawabannya. Lo tahu kan kalau lo pakai baju efeknya ini. Kalau lo nggak pakai baju efeknya itu, tahu kan? Tahu. Kalau lo ngomong begini orang akan kayak gini. Kalau lo ngomong begitu orang kayak gitu. Kalau lo ngomong sopan efeknya gini. Kalau lo ngomong kurang ajar efeknya gini. Kenapa sih mesti ragu-ragu? Kita tuh udah tahu semua. Disebut hablum minan nas itu hubungan antar manusia itu dalam bekerja sama. Bukan dalam saling rubah. Ya, harusnya gitu. Hei, Harusnya. hubungan itu judulnya teman. Hubungan yang judulnya teman. Hubungan yang statusnya sahabat. Hubungan yang statusnya pacaran. Hubungan yang statusnya suami istri. Tidak akan terjadi kalau tidak kerjasama. Jadi kita itu disuruh bekerja sama. Nah kita ini menjalani hubungan itu dengan saling rubah dan saling nilai. Makanya makan hati mulu. Lo tahu kekuranganmu? Pasti tahu. Lo juga pasti tahu kelebihanmu. Nah, kenapa mesti ragu? Keraguan itu karena capek dinilai, karena takut penilaian. Takutnya nanti. Capek sih. Ya. Iya. Nah kalau aku enggak, mas bodoh. Iya. Kenapa mas bro lo ngejawab Stella nggak jelas? Takut gitu, nggak enak. Gimana ya kalau dia tersinggung ya? Kata Dian, Bang, kenapa mas Stella tuh ngomongnya tak jelas? Nggak enak yang sama lo. Nggak enak juga sama Mas Diksi. Kita bubarkan aja sebuah jawaban ini. Karena nggak enak mulu, nggak enak beneran akhirnya. Lo punya suami kan? Lo tahu kan dengan apa yang harus dan tidak harus lo lakukan selaku istri. Nah kenapa ragu-ragu? Lo udah punya anak belum? Belum. Kalau kelaknya lo punya anak, lo pasti tahu kan bagaimana ngedidik anak. Nah kenapa kita tuh sudah ngerti sebenarnya. Cuma karena terpengaruh penilaian. Iya sih. Benar. Iya. Masa Stella kalau mau keluar rumah pakai sendal ya, takut nanti dinilai orang. Masa aku ngajarin yang begitu, yang lo udah tahu. Hati-hati di jalan ya, jangan kegenitan, pakai baju tuh rapi-rapi, jangan kebuka. Takutnya masa lo ku ajari kayak gitu, sementara lo udah punya laki, paham nggak? Atau ku ajari Stella benar-benar ya kerja tuh ya, profesional, bagus-bagus. Awas lo jelek, masa lo mau kerjaan jelek? Udah jauh. Kan gitu, paham nggak? Kenapa manusia itu setelah akil balik atau bisa berpikir baru diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan? Karena dia sudah tahu dengan apa yang harus dan tidak harus dia lakukan. Jadi kita ini makhluk berpikir, masa apa-apa harus diajari? Nah yang diajar itu yang masih kecil, yang belum tahu, oh ini pisau, oh ini minuman keras, oh ini kurang ajar. Nah kita udah tua bangka semua. Paham nggak? Betul sekali. Ada pertanyaan yang hebat lagi, misalnya nasihati lo. Ini banyak terjadi masalahnya.
Nah sekarang lo kerja, kalau bisa lo harus maju, ya pasti kan, nggak perlu diomongin. Masa kerja biar bangkrut? Nah, itu kan. Ya jadi kita tuh suka berbahasa yang, Jangan lupa makan, nanti kamu lapar loh. nah Nggak perlu itu. Tapi kenapa ya Mas Bro, itu kan bahasa-bahasa yang orang bilang itu bentuk perhatian gitu ya. Padahal itu hal siapapun manusia di muka bumi ini, kalau bentuk perhatiannya benar, pasti senang. Kalau merasa risih, berarti tujuan memperhatikan itu untuk kebahagiaan yang memperhatikan. Tapi kadang kan orang nggak tahu ya, maksudnya kita merasanya kita juga nggak sadar kalau itu tujuannya untuk kita gitu loh, tanpa misalnya nggak memperhatikan kondisi yang ini tadi Yang orang diperhatikan. Ya karena itu udah kebiasaan. gitu ya. Oke. Kebiasaan yang akhirnya itu dianggap benar. Mau kemana, mau pergi dulu, kabarin kalau udah nyampe, nah itu masih masuk akal. Ya. Hati-hati ya di jalan ya, sudah pasti lah. Nah kita nih diajari oleh hal yang kita ngerti, paham nggak? Padahal tujuan ngajar itu ya demi kesenanganku, bukan kesenanganmu. Aku nyanyi kan, band ini kan 2 vokalis, tapi beda warna kan. Kenapa bisa jadi beda warna? Nyanyilah dengan caramu, aku dengan caraku. Kalau Birgi, ku jadikan nyanyi kayak aku, jadinya lucu. Stres pula aku. Nah itu, paham kan? Biar lo merdeka, biar luas hatimu. Biar lo lebih bersemangat untuk jadi besar. Biar nggak malu lagi. Sudah Apa pula harus tercatat malu? ya, sudah tercatat. Jangan sampai merasa diikat tanpa tali. Nggak ada yang ngikat sih, tapi berasa keikat gitu. Akhirnya, Aduh. Aduh. Iya. terus berkumpullah dengan orang-orang yang positif. Berkumpullah dengan orang-orang yang menyemangati. Yes. Jangan sembarangan dalam berteman, karena itu yang membentuk mental kita tanpa sadar. Iya sih, benar banget itu sih. Dia, ini sebelum ku akhiri, kemana-mana aku dicarinya karena aku selalu nyemangati dalam berbicara. Itu aja. Betul. Tak pernah aku berkata pesimis ya gitu. Nggak pernah. Yang menurut teman-temannya dia nggak mungkin berubah, nggak mungkin bisa nge-host gitu. Betul. Tapi aku juga dikritik temanku, jangan berlebihan kalau ngomong itu, kata mereka. Ya aku nggak berlebihan. Menjadi baik apa itu berlebihan? Menjadi berhasil harus berhasil apa itu berlebihan? Emang itu tekad hidup. Terus ini juga Mas Bro, kan begitu kita berniat ingin jadi lebih baik, yang pertama itu kan menghadapi lingkungan. Nih, pasti langsung ada pertentangan tuh. Yang mungkin ujung-ujungnya ditinggalin teman, ya kan? Kelak kemudian hari kalau kita kembali kepada Tuhan, tanggung jawab kita sendirian dengan Tuhan. Itu aja patokannya. Nah, kenapa kita lebih makan hati diadili sesama kita?
Ya seperti tadi, lo tahu nggak ruang lingkup kurang ajar, paham nggak? Ruang lingkup yang nggak kurang ajar, paham nggak? Nah, kenapa mesti ku beritahu? Udah gede udah tahu lah. Ada pertanyaan anakku yang lucu. Papa selalu bicara ketuhanan, tapi tidak pernah berkata nyuruh kami sholat. Kenapa, Pak? Aku tanya lagi anakku, agamamu apa? Islam. Kewajiban Islam apa? Sholat. Nah, kan udah tahu, kenapa mesti diperintah? Namanya juga sudah tahu. Syarat mutlak Islam itu baca syahadat dan sholat. Bahkan sholat itu dianggap as-sholatu imanuddin. Sholat itu tiangnya agama. Berarti kan teramat penting. Nah, kenapa diingatkan mulu? Padahal udah tahu. Karena lo pemalas saja kan gitu. Kayaknya jadi hebat. Dicatat Ya. Penting ini, penting banget. Lebih sumringah. Iya, dia kayak ini. Sebelumnya kecil-kecil. Dia sekarang ini mukanya tuh beraura. Aura kasih. Gitu. Udah tahu mesti ngapain. Sudah ada pegangan yang mantap nih. Aku begini. Paling tidak aku tahu bagaimana aku harus bersikap. Itu. Kalau hubungan sama orang lain. Kalau lo minum alkohol kebanyakan, lo tahu kan pasti mabok. Kalau lo tidak minum alkohol, lo tahu juga kan nggak kan mabok. Nah, tinggal lo mau pilih mana. Kan udah tahu. Ya. Tanpa sadar hidup kita ini kadang-kadang kayak menjadi kayak seperti hewan peliharaan. Ya. Diatur ke kanan, diatur ke kiri. Kenapa engkau minta pertanggungjawaban Tuhan hanya kepada yang namanya manusia? Tidak kepada malaikat. Tidak kepada tumbuh-tumbuhan. Kata Allah, karena dirimu adalah makhlukku yang bisa berpikir. Dengan bisa berpikir, pasti tahu dengan yang tidak harus dan harus. Dirimu lah yang menentukan. Kalau patuh dengan aturanku, akan sampai ke tujuan yang menyenangkan. Kalau melawan itu, nah kita udah tahu. Udah tahu kan kalau mencuri itu jahat. Karena menurutku, tidak ada manusia yang jahat. Kalaupun jahat karena keadaan. Satu. Yang kedua karena tidak mengerti dirinya. Bahaya juga ya nggak mengerti dirinya. Oke. Terus jangan pernah gini. Satu lagi sebelum kututup ini buat semua orang. Wow, keren lah ya GE lo jadi artis. Bergi juga ngomong, wow keren lah ya. Aku pingin lah. Jangan lebih memuji pekerjaan orang setiap hari. Nah, pekerjaan diri sendiri direndah-rendahkan gitu, ngerti gak? Per, kok lo gak mau gini? Ya aku bisa baca, keren kerjaanku. Sombong banget. Emang keren, mau dites. Ya kan? Iya. Ya kan aku selalu ngomong kayak gitu. Orang yang nerimanya, sombong banget. Ya aku menghargai kapasitasku. Enak lah jadi Stella bisa senam-senam kayak gitu daripada kerjaanku gini-gini aja. Nah, nanti lo juga berpikir yang sama. Enak lah jadi Mas Ferry bisa baca sedangkan. Nah, tiap hari gitu tuh gitu. Jadi orang yang pesimis mulu. Paham ya? Nah, itu aja. Itu aja yang bisa ku sampaikan buat lo. Thank you so much. Bangunlah tidur. Jangan kelamaan tidur. Biar lo jadi sesuatu. Amin. Amin. Kesimpulannya adalah Amin. sebanyak apapun duitmu,
duit kita semua. Posisikanlah duitmu itu sebagai senjata atau sarana dalam menjalani hidup. Kebahagiaan itu ditentukan oleh kemerdekaan dirimu. Dirimu akan merdeka kalau menjadi dirimu sendiri. Orang lain itu jadikanlah partner untuk bekerja sama dalam hal apapun yang lo kerjakan. Dan jangan pernah menjadi manusia yang saling menilai. Karena pada akhirnya kita tidak jadi diri sendiri, ujung-ujungnya tersesat, ujung-ujungnya pesimis, ujung-ujungnya down, ujung-ujungnya nggak semangat, ujung-ujungnya sakit terus. Mencintai itu kata lain dari menerima. Kalau kau memang mencintai pasanganmu, terima apa adalah. Nah, pasanganmu. Cakep, Stella. Sebab kalau kau menuntut, ujung-ujungnya akan ribut mulu. Kata Allah, aku tahu hambaku banyak kekurangan. Aku tahu hambaku tuh suka lalai. Aku tahu hambaku tuh kadang-kadang malas. Aku tahu kadang-kadang hambaku tuh nggak semangat. Aku tahu hambaku tuh terlahir dari rahim yang berbeda, dari tempat yang berbeda, dari kebudayaan yang berbeda, dari tampilan yang berbeda, dari bahasa yang berbeda. Semuanya berbeda. Oleh sebab itu, kutanamkan cinta di tiap hati hambaku, biar saling menerima. Cintalah yang akan menerimamu menjadi manusia apa adanya. Itu maksudnya Tuhan menumbuhkan cinta. Ya tapi dia ini begini, kurangnya ini. Iya, tapi aku mencintainya. Hah? Dia serba kekurangan. Cinta itu menerima dan memberi, bukan menuntut. Kalau menuntut ujungnya egois. Sukses buat lo. Amin. Dimanapun berada dilindungi Tuhan. Amin. Diberi kesehatan. Amin. Dipanjangkan umur. Amin. Dan dimanapun lo berada selalu bawa manfaat buat banyak orang. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bawa manfaat buat orang sekitarnya. Sekali lagi sukses. Sama doanya berbalik, semuanya sehat, tambah sukses, selalu bermanfaat buat orang lain. Thank you so much Mbak Ferry. Thank you, Mbak Stella. Terima kasih. Sebelum aku tutup, aku mau tanya dulu sama Mbak Stella nih. Tadi pas mau duduk sini deg-degan ya kan. Sekarang sudah mendengarkan penjelasan yang panjang lebar. Gimana nih Mbak? Rasanya? Plong banget. Semua Jadi, pertanyaan-pertanyaan dalam hidup selama ini yes. Iya, mungkin aku sudah nggak bertanya terjawab ya. ya. Tapi ya karena bisa baca ya, diam aja tahu. Ya, jadi ya udah menjawab lah hampir semua pertanyaan yang kadang ya aku nggak tahu jawabannya kenapa ya. Tapi sekarang Udah mentok kepala ini udah mentok ya kalau mikir selama terus ini aku kan. memang, ya sudahlah jalani aja gitu. Tapi ya itu tadi aku sekarang udah karena begini yang penting buat aku sekarang ini ya karena aku tadi langsung jadi aku tahu aku gimana aku harus aku sendiri harus bersikap gitu loh. Jadi ya itu yang membuat aku plong gitu kayaknya. Ya udah, yang paling penting tadi jadi diri sendiri itu kayaknya wow, sesuatu banget. Udah ketemu jawabannya. Sesuatu banget. Itu memang sometimes itu big problem banget dalam hidup aku tuh. Memang aku merasa kayak itu tadi diikat tapi kayak nggak ada talinya. Diikat tanpa tali. Jadi kayak mau nggak merdeka. Jadi ya memang karena aku nggak menjadi diri sendiri. Tapi semoga aku bisa bersikap yang Semoga. iya ya, aku harus bisa bersikap yang menjadi tepat sehingga aku bisa menjadi diri sendiri. Semoga teman-teman yang mengalami problem yang sama dengan aku, semangat kita. Dan banyak yang di posisi
Mbak Nah, Stella banyak ini banget. banyak banget gitu. Makanya kadang kan bintang tamu kalau mau duduk di sini tuh, aduh aku dibaca nih, aduh aku nanti aduh khawatir keringet dingin, merinding. Taunya setelah duduk di sini kan, Plong banget. iya. Mendapat sesuatu. Ibarat ember ya diisi air mulu, nggak pernah dikuras, lumutan, ya kan? Nah dibaca sama Mas Bro tuh dikuras gitu, jadi plong, jadi kosong. Iya, iya, iya. Jadilah dirimu. Guys. Sip. Sekali lagi tepuk tangan buat Mbak Stella. Terima kasih banyak sudah mau hadir di sini jadi bintang tamu. Aku juga Bercerita. terima kasih banyak nih. Terbuka akhirnya. Bercerita dan mewakili teman-teman yang nonton sebuah jawaban juga. Abis ini kasih tahu videonya ya ke teman-teman. Aku nih seperti ini loh. Kalian dengar nih, jangan salah menilai ya kalian semua. Oke. Kalau ngomong langsung orang pasti nggak akan percaya. Paling dia bohong, kan ada yang mewakili. Bener. Yang mewakili yang bisa baca. Iya. Kalau aku nggak bisa baca. Nanti kirainnya aku bohong juga. Kalau Mas Bro bisa baca, nah terjamin. Tuh. Kadang-kadang kita nggak tahu sendiri. Ah, sebenarnya aku kayak gitu ya? Iya. Kok tahuan dia daripada aku gitu. Pokoknya sudah plong. Sip. Teman-teman semua, terima kasih banyak sudah selalu setia nonton sebuah jawaban. Semoga setiap bintang tamu di sini bisa mewakili kalian dan bisa menjawab persoalan kalian semua. So, akhir kata, aku Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Kita pamit, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.